One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Jofis Fajiria. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai preservasi dan konservasi. Yang pertama itu ada materi mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Penyimpanan baik bagi peta ada 3. Yang pertama, bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Yang kedua itu ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan untuk perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Macam-macam slide ada 4. Yang pertama, letter slide. Yang kedua, slide 2x2. Yang ketiga, slide dengan suara. Dan yang keempat, proyektor untuk slide. Yang ketiga itu ada fotokopi dan tinta. Fotokopi merupakan bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Sedangkan tinta merupakan campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat digunakan sebagai tinta. Fotokopi dan tinta ini digunakan secara sekaligus, karena untuk mencetak file tentunya diperlukan tinta. Materi selanjutnya mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Untuk perbaikan bahan pustaka, yang pertama itu ada menambal. Menurut Pustakaan RI, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara-cara untuk menambal bahan pustaka yaitu yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dilukis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Dan yang terakhir atau yang keenam, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Yang kedua itu ada menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Selanjutnya ada beberapa cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek. Yang pertama itu pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan tepen yang telah dicelupkan dengan air. Yang keempat, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Yang kelima, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Yang keenam, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Yang ketujuh, oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Dan yang kedelapan, letakkan kertas di antara 2 lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya yang ketiga itu ada penjilidan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilidan dibagi 2 bagian. Yang pertama itu ada dengan sampul lina atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua, dengan sampul kertas atau hardcover, yaitu
Menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Yang keempat itu ada penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan perpustakaan yang baru. Penyiangan koleksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyingkirkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruangan penyimpanan khusus. Yang kedua, menghapus atau memusnahkan pustaka. Yang ketiga, menukar bahan pustaka dengan bahan pustaka yang lain atau bahan pustaka yang baru. Yang keempat, menghadiahkan bahan perpustakaan kepada perpustakaan lain. Yang kelima itu ada stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Kegiatan stock of name bertujuan untuk mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Yang keempat, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Yang kelima, mengetahui bahan perpustakaan yang hilang. Yang ketujuh, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Materi selanjutnya ada sistem penjilidan. Penjilidan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu, yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilidan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Faktor usia, kondisi ruangan penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang relatif sering dan salah, dimakan serangga atau jamur, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Bahan pustaka yang rusak itu perlu diperbaiki dengan cara penjilidan. Tujuan penjilidan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik, guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Adapun tujuan penjilidan diantaranya, yang pertama mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, yang kedua mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalamnya, yang ketiga memudahkan penggunaan bahan pustaka. Dalam penjilidan ada dua langkah yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian, membentuk kuras atau karton. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Retakan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi lebih mudah. Yang kedua, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi katem. Kemudian, katren-katren itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Lembaran-lembaran lepas yang cukup banyak digabungkan dengan cara penggelaman di punggung. Materi selanjutnya, cara menjilid buku. Ada beberapa teknik dalam menjilid buku, diantaranya yang pertama itu teknik jahit. Proses teknik jahit ini sederhana. Yang pertama harus dilakukan itu tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada lubang belakang menembus hingga 3 lubang dengan jarum jahitan. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat menusuk kertas lebih mudah, Anda dapat menempatkan gabus di ujung jarum, sehingga tidak melukai tangan Anda. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah dan ke tengah kembali, menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Berikut ada beberapa teknik menjahit, yaitu ada spine, sticking, dan neatly variasi. Yang kedua, menjilid dengan pita, yaitu teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat, dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku. Biasanya sisi kiri dari halaman ditumpukkan. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Wiyafi pita melalui lubang-lubang. Pita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. Yang ketiga, menjilid dengan staples.
Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara mudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan dan ditumpukan halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan staples panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berkurut, sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi lawan flap. Tutup buku dan menyembunyikan pokok pada bagian luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku itu. Yang keempat ada professional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditumpahkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat. Kemudian diletakkan pada penutup. Bisa dari berbagai kompleksitas untuk kemungkinan fleksibilitas tulang belakang. Materi selanjutnya mengenai pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Mikrofilm yaitu istilah untuk berbagai mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada berbagai ukuran. Misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35, 70, dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm ialah yang berukuran 35 mm untuk menyimpan surat kabar. Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen angka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan ada dua. Yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen, di mana penggunaan mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm. Namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplemen. Apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Ada beberapa alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah aus atau rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat ruang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Mengganti interlibrary loan. Yang kedua itu CD-ROM. Data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak dapat dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM yang hanya dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintahkan komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Ada beberapa alasan mengapa CD-ROM ini sangat diminati. Yang pertama itu merupakan sarana penyimpanan berkapasitas tinggi. Yang kedua, beberapa jenis teknologi ini tidak mahal, tahan lama, tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik, lalu kebanyakan portable, dan mudah dihubungkan dengan PC atau komputer. Selanjutnya ada keunggulan dalam penggunaan CD-ROM. Yang pertama, CD-ROM memiliki daya tampung besar. Yang kedua, memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Yang kelima, membantu pustakawan. Serta yang keenam, mempercepat penerbitan di Indonesia.
Selanjutnya ada prosedur ahli media. Ahli media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Informasi merupakan sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Di sini ada beberapa keuntungan alih media. Yang pertama itu meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang tepat dan cepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lainnya. Yang keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan resiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Yang kedelapan, penekanan biaya karena kekurangan pencipta, penyimpanan, tumbuh kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Ada beberapa prosedur ahli media. Yang pertama itu koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi dengan artikel lengkap, terutama jenis proceeding, laporan, pedoman, tesis, atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Proceeding merupakan bahan pustaka yang merupakan kumpulan dari artikel penelitian yang telah diseminarkan oleh institusi penelitian lingkungan Badan Litbang Pertanian yang diterbitkan 1-3 kali setahun. Pada dasarnya, proses alih media dapat dilakukan mulai dari mana saja. Yang kedua ada majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama atau terus-menerus. Majalah ini dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berurutan setiap kali penerbitan. Majalah di-scan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari Lipton, leaflet, poster, dan sejenisnya yang bersifat TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini. Apabila ditinjau dari isinya, scanning dilakukan berdasarkan judul artikel. Standar penamaan file. Penamaan file dimasukkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan hasil file. Untuk penyimpanan hasil scan bisa saja kita mengelompokkan berdasarkan jenis koleksinya. Namun akan lebih mudah apabila kita kelompokkan penyimpanannya juga berdasarkan jenis database-nya, apakah file tersebut termasuk ITAN, buku, atau PPT-an. Jadi jika tidak disimpan pada folder proceeding, majalah atau brosur. Materi selanjutnya ada perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan berarti proses, cara, perbuatan, merawat dan memelihara bahan pustaka. Salah satu bagian dari perawatan bahan koleksi adalah penyiangan. Penyiangan merupakan upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bahan pustaka. Di sisi lain, penyiangan koleksi kegiatan pemindahan atau penarikan pengeluaran bahan pustaka yang dikurangi
atau sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Adapun tujuan dari penyiangan yaitu menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, mempercepat proses temu kembali, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentra informasi yang akurat. Lalu selanjutnya ada fungsi penyiangan bahan pustaka, yaitu ada menghemat waktu, menghemat tempat, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi bahan pustaka, mengetahui kebutuhan koleksi, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Lalu berikut ada beberapa kriteria penyiangan. Penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi, berdasarkan volume berlebihan atau duplikat, berdasarkan konten miskin, bahasa, kelas khusus dari koleksi, usia koleksi, kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi, berdasarkan karya khusus untuk majalah atau serial, dan serta penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Untuk kegiatan penyiangan koleksi diperlukan beberapa sarana. Yang pertama, katalog perpustakaan, yang kedua, kartu register dan daftar buku, dan yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Ada beberapa prosedur dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Yang kedua, pustakawan mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Yang ketiga, apabila memungkinkan, sertakan data pemanfaatan buku. Yang keempat, pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. Yang kelima, buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari katalog buku yang bersangkutan. Yang keenam, buku-buku tersebut dicap, dikeluarkan dari koleksi bahan pustaka. Yang ketujuh, apabila bahan pustaka tersebut masih dipakai orang lain, dapat disisihkan untuk bahan pustaka penukaran atau hadiah. Yang kedelapan, apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih dicari, bisa disusun di gudang buku. Yang kesembilan, apabila dalam beberapa tahun itu tidak ada yang membutuhkan lagi, maka buku itu dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan. Lalu, bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan dibuatkan berita acara dan beberapa prosedur administrasi lainnya. Yang terakhir, untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan, hendaknya memperhatikan perpustakaan yang berlaku berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintahan. Pada penyiangan tentunya ada beberapa kendala. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas, terlepas dari status bahan pustaka dan rivalisasi dengan tujuan bahan pustaka. Masih terdapatnya anggapan bahan kuantitas koleksi menentukan kualitas, terlepas dari status bahan pustaka dari relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi yang dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit.